Ya, kita kembali ke Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ini sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan yang mestinya ini harus dilakukan hari ini memang harus ditunda menjadi 1 Juli minggu depan, dilanjutkan 1 Juli. Tapi kita akan lanjutkan dialog kita. Tadi ada pertanyaan yang menggantung yang saya tanyakan kepada Mbak Putri, ini kuasa hukum dari Vina. Mbak Putri, tadi pertanyaan saya adalah kalau Anda melihatnya saat ini seperti apa? Karena sidang pra-peradilan seharusnya berlangsung hari ini dan dihadirkan oleh termohon. Dan hari ini termohon yakni Polda Jawa Barat tidak menghadiri. Bagaimana Anda melihatnya, Mbak Putri? Ya, baik Mbak. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak. Tadi Pak siapa? Kuasa hukum dari Peggy dan praktisi hukum. Selamat siang semuanya. Jadi kami selaku kuasa hukum Vina, Mbak, melihat saat ini ketika Polda Jabar tidak bisa menghadiri, tentunya juga kami bertanya-tanya ada apa. Karena proses peradilan untuk pra-peradilan ini kan memang harus segera dilakukan ya untuk membuktikan apakah proses penangkapan dan penetapan Peggy ini sudah sesuai dengan prosedural atau belum. Tentunya kami juga bertanya-tanya begitu. Dan saya belum sempat mengklarifikasi juga sih Mbak, begitu. Baik, Mbak Putri, ini juga ada atensi dari Kapolri yang mengatakan ataupun memerintahkan agar pihak kepolisian ini bekerja secara transparan begitu dan menggunakan scientific crime investigation untuk mengungkap kasus ini terang benderang. Apakah ini menjadi angin segar mungkin untuk pihak keluarga karena mendapat dukungan dari Kapolri? Ya, tentunya Mbak, kami sangat berterima kasih pada Bapak Kapolri yang sudah memberikan statement kepada kepolisian untuk melakukan proses penyelidikan menggunakan scientific crime gitu. Tentunya ini sangat baik Mbak gitu untuk proses ini agar lebih transparan lagi. Baik. Oke, Pak Ganjar, ini kita kembali ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, kalau Pak Ganjar melihat kasus Vina ini kan begitu rumit ya, ini sudah 8 tahun silam, terjadi 2016. Bahkan yang menjadi atensi Kapolri juga mengenai scientific crime investigation tadi yang harus ya dilakukan pada tahun 2016, ini tidak dilakukan. Anda melihatnya seperti apa nih Pak? Begini, jadi ini kan bukan peristiwa pertama ya, perkara terkatung-katung ya pengungkapannya. Terlepas begini, pada waktu itu kan memang sudah ada pemeriksaan, sudah ada dibawa ke pengadilan, ada yang sudah dihukum ya. Ternyata begitu sekarang jadi rame, kita jadi tahu bahwa ada sesuatu yang agak lain nih dengan pengungkapan kasus ini dahulu kan. Nah maka ketika sekarang publik mendesak supaya pengungkapan dilakukan dengan benar dan tuntas, pihak kepolisian jadi serba susah ya. Peristiwa sudah lama, banyak bukti penting jangan-jangan sudah hilang atau bahkan dihilangkan ya. Saksi-saksi juga mungkin ada yang sudah mulai lupa, tidak seakurat dulu lagi gitu ya. Nah jadi poin pentingnya begini, inilah pentingnya kita mendesak penegak hukum untuk mengungkap kasus apapun secara objektif dan tuntas supaya tidak ada PR di kemudian hari. Karena kalau jadi PR makin rumit, ketika makin rumit yang susah siapa? Aparat penegak hukum sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sejak dulu diungkap dengan sebenar-benarnya menggunakan berbagai metode yang ada dan dibenarkan oleh hukum, saya yakin yang terjadi sekarang ini nggak akan pernah serumit ini, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa pengungkapannya kok unik tanda kutip gitu ya, sehingga sekarang bom waktu muncul tuntutan untuk diungkap dengan sesungguhnya. Nah, ini kan yang kemudian jadi omongan publik ya. Oh ada anaknya si ini, ada kepentingan institusi, ada ini tuh dan lain-lain. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat polisi sehingga sekarang betul-betul harus menggunakan semua metode yang ada ya, diuji dengan sungguh-sungguh dan sudahlah ini ya, menjaga kehormatan institusi bukan dengan menutup-nutupi suatu perkara. Justru ungkap apa adanya. Bahwa institusi melakukan kesalahan, ya akui, minta maaf. Itu cara menjaga kehormatan institusi. Gitu Dan ya. Bukan dengan kepercayaan publik di masa iya, depan membangun juga. kepercayaan publik gitu. Kan publik saya yakin ya, orang Indonesia ini sudahlah pemaaf, pemaklum, pelupa ya. Ngaku salah, top, diacungin jempol. Akan perbaiki, top. Ini dapat dukungan publik, bukan dengan nutup-nutupin yang hasilnya jadi sekarang. Nah, besok-besok ini atau bahkan dalam penanganan kasus sekarang sungguh pun dilakukan dengan benar, publik kan sudah
Apa iya ini Sudah benar nih? berbeda ya Iya sudah beda, pandangannya. jangan-jangan nih mau ada belokan baru nih, mau ada tikungan baru, kan begitu. Yang rugi siapa? Ya aparat penegak hukum sendiri, polisi dalam hal ini. Gitu. Oke, saya mau kembali ke Pak Jutek. Pak Jutek, tadi kan disampaikan ada sejumlah saksi yang tidak mengenal Peggy Setiawan. Bagaimana dengan para terpidana? Apakah mereka mengenal atau justru juga sama tidak mengenal Peggy Setiawan ini? Jadi Mbak gini, dari 8 ya, yang satu kan sudah bebas, tinggal 7 terpidana seumur hidup. Dari 7 seumur hidup itu, 6 itu adalah klien kami. Sudah menaikkan kuasa kepada kami dari Pradi, ya, untuk mendampingi dan mengajukan PK. Jadi kami sedang mengumpulkan bukti. Dari 6 terpidana seumur hidup ini, hanya 1 yang mengaku mengenal Peggy, yaitu, dari 7 ya, Sudirman. Sedangkan 6 yang sudah menaikkan kuasa ke kami, itu 6-6-nya mengatakan tidak pernah kenal dan tidak pernah tahu siapa itu Peggy. Kan gitu. Hanya di Sudirman. Sudirman sendiri terpidana, orang tuanya sudah datang ke kami sudah pegang kuasa dari orang tuanya, keluarganya, tapi sampai hari ini kami belum berhasil mengunjungi Sudirman oleh karena statusnya sedang di BON, tidak ada di lapas, ada di bawah BON Polda. Ini juga sedang kami pertanyakan, gitu kan. Padahal di dalam undang-undang, di dalam peraturan pemerintah ya, PP, turunan dari Undang-Undang Permasyarakatan, pasal 43 itu jelas ya, ketika terpidana di BON itu tidak boleh lebih dari 24 jam karena kekuasaannya ada di lapas. Ini informasinya sudah di BON dari tanggal 25 Mei sampai hari ini, gitu kan. Ini juga kami sedang berusaha untuk secara formil menanyakan hal ini kepada pihak kepolisian, oleh karena kami juga mendapatkan kuasa untuk hal ini. Jadi kami dalam rangka melakukan tugas fungsi kami sebagai advokat, pengacara, kami akan lakukan, Mbak. Karena Sudirman ini belum berhasil kami temuin, jadi belum berhasil kami berbicara. Baru dalam minggu kedua nih kami menerima kuasa, oleh karena keluarga ini datang kepada Dewan Pimpinan Nasional Pradi dan diterima oleh Ketua Umum kami, Profesor Dr. Otto Hasibuan, dan dibentuk tim dan saya ditunjuk menjadi salah satu koordinator tim untuk tim pembelaan untuk PK kepada 7 terpidana yang keluarganya datang kepada kami, yang 6-nya sudah kami kantongi surat kuasanya dari keluarganya maupun dari terpidana. Demikian Mbak Putri. Baik. Oke. Kita akan ke Mbak Putri, kuasa hukum dari Mbak Vina. Ini Mbak Putri, kalau misalnya Anda lihat saat ini kasus dari Vina dan Eki ini kan semakin kusut, semakin banyak, kemudian juga yang perlu untuk ditransparansi kemudian. Apa tindakan yang dilakukan atau langkah yang dilakukan oleh kuasa hukum saat ini untuk membongkar terang kasus ini? Iya Mbak, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Hotman kemarin, kami tetap mencari bukti-bukti baru yang berkaitan dengan kasus ini. Dan tentunya kami berharap sekali bisa didengar oleh Bapak Presiden untuk membuat tim pencari fakta gitu. Jadi agar kasus ini benar-benar terbuka dan tidak ada lagi asumsi bahwa ada pelaku yang salah tangkap dan lain sebagainya. Karena kami di sini sangat sekali mohon kepada Bapak Presiden untuk bisa membantu mengungkap kasus ini agar juga kalau memang Peggy ini bukan pelaku sebenarnya, mohon juga untuk bisa dilepaskan begitu Mbak. Jadi tetap kami berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari bukti-bukti baru, apakah memang ada keterkaitan pihak lain dalam hal ini, begitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya Mbak Putri Mayarumanti, Pak Jutek Wongso dan juga Pak Ganjar telah bergabung dan berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami juga masih akan hadirkan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.